Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku. Masih seputar angkutan lebaran 2025 di puncak arus baliknya. Di video sebelumnya aku nyobain naik bus Harta Sanjaya dari Solo ke Jakarta. Nah, kali ini aku akan balik dari Jabodetabek, tepatnya dari Depok menuju ke Solo menggunakan bus legendaris yang kondisinya sekarang cukup miris, yaitu PO Putra Mulya. Bus yang udah ada sejak tahun 1985 ini pernah menggebrak pasar Wonogiri di tahun 2016 silam dengan menghadirkan unit-unit premium bahkan double decker di jalur ini. Kala itu kemunculan bus Putra Mulya ini sangat-sangat fenomenal dan mengubah tataran bus Wonogiri yang ada sebelumnya. Bahkan Putra Mulya inilah yang menjadi pionir bus Trans Jawa pertama yang menggunakan double decker dan juga pelopor angkatan pagi Solo Jakarta secara reguler. Kalau kalian lihat bus Wonogiri sekarang itu bertabur bintang sasis premium semua, jangan lupakan sang pelopornya, yaitu Putra Mulya Sejahtera. Dengan gemerlapnya Putra Mulya kala itu nggak akan ada yang nyangka ya. Kenyataan pahit di tahun 2022-2023, Putra Mulya menghentikan seluruh operasionalnya karena masalah internal. Nah, di tahun 2025 ini ada kabar mengejutkan bahwa satu dari sekian unit premiumnya Putra Mulya ini jalan di angkutan lebaran tahun ini. Langsung aku cari informasi dan akhirnya terlaksana trip kali ini. Ini coba dimasukin. Bisa. Sore ini aku berada di Depok, tepatnya di Citayam di dalam bus Putra Mulya dengan sasis Mercy 1836. Aku bisa sampai sini tuh agak panjang ya. Jadi awalnya itu aku pengen ngonten tentang arus balik lebaran 2025 ini. Awalnya mau naik Harapan Jaya yang bus kecil, tapi kok kayaknya kurang seret gitu kan. Ketemu nih teman-teman, ada yang ngupload bahwa bus Mercy 1836-nya Putra Mulya itu hidup kembali dan jalan sebagai bus tambahan di rute Jabodetabek menuju ke Wonogiri. Wah, menarik ini. Terus aku tanya-tanya agen, ada ketemu agennya yang di timur, tapi harganya mahal, 500.000. Kayaknya kurang worth it deh. Nah, akhirnya kemarin aku berangkat naik bus Harta Sanjaya dengan tarif Rp350.000. Itu tarif lebaran kan, arus balik. Dan baliknya ke timur kita akan nyobain bus yang tak incer sebelumnya, yaitu Putra Mulya warna merah dengan bodi Maxibus ini teman-teman. Nah, aku naik dari Citayam ini karena emang bus ini tuh titik awalnya dari Citayam, tapi kemarin tuh agak bingung sih karena ada yang bilang naiknya dari Cilengsi, ada yang naiknya dari Depok. Nah, kebetulan kemarin temanku Mas Kebas kayak bus busnya naik ini, aku langsung kontak dia minta nomor krunya. Akhirnya ketemu, dikasih nomor krunya dan kita janjian naik dari start awal. Mau dikasih Sherlock itu di agennya bus Putra Mulya deket stasiun Citayam situ teman-teman. Dan aku sebetulnya nyampe stasiun Citayam itu sekitar jam 2. Jadi 2 jam sebelum keberangkatan bus ini itu jam 4. Cuman pas di perjalanan, hujan badai. Dan aku neduh dulu di Bank Mandiri situ loh, Bank Mandiri di antara parkiran ini sama stasiun Citayam, tapi nunggu lama, udah hampir 1 jam nggak ada tanda-tanda hujannya reda. Nah, pas nunggu itu krunya bilang, "Mas, jamnya dimajuin." Waduh, setengah jam. Akhirnya bingung dan Grabnya itu nggak bawa jas hujan teman-teman. Jaraknya pun juga masih sekitar 1,5 kiloan. Mau nggak mau nerjang aja. Hujan untungnya nggak begitu basah tadi, yang basah cuma jaketku doang. Tapi kasihan sih Pak drivernya tadi. Pak driver Grabnya tadi basah kuyup teman-teman. Dan akhirnya aku berada di sini. Dan jujur aku masih belum dapat tiketnya. Nanti kita beli tiketnya itu dadakan di agen terdekat lah. Nggak tahu kita ini dapat kursi yang mana. Yang jelas ke arah
arus balik ke arah timur itu sepi karena hari ini di hari Minggu tanggal berapa ya ini ya? 6 atau 7 aku lupa. Hari Minggu ini merupakan puncak arus balik tapi dari timur ke barat. Nah, balik ke timurnya ini itu sepi, nggak terlalu banyak penumpang dan kita nanti akan full lewat Pantura. Jadi bener-bener ini unit nostalgia, jalurnya juga nostalgia. Tuh bahasa tiket temu di Mas. Tuh bahasa tiket temu di begini. Mereka klik mana-mana. Oh, ngoten. Oh, nggih, Pun. Klik ke kantor mawon. Oh, kantor. Siap. Ini lagi dari sini. Niki jalan sampai kapan, Pak? Nah, rencana lanjut, Mas. Lanjut? Iya. Oh, terus berarti? Iya. Oh. Lah unite niki kalih Unitnya kan sebagian perbaikan nih, Mas. Yang osor-osor itu. Osore sakniki kanton pinten, Pak? Kenapa itu dia? Oh, nggih. Berarti ke depannya Putra Mulya jalan meleh Nggih. dengan rute niki. Nggih, rute sementara Cilengsi kalian tinggi pakai. Oh, sing liwat Barusah nika. Barusan. Oh, nggih. Siap. Ini akhirnya tidak langsung menimpa ini. Lagi ini aja sih. Oke. Jangan mandi guna aja semua. Untuk kapasitas dari tempat duduk bus ini tuh ada 32 seat yang modelnya kayak gini teman-teman. Nah, ini kursinya dari Aldila yang kayaknya spek Aldila Wisata deh ya. Bangkunya kalau dulu kayaknya empuk, tapi sekarang karena mungkin ada faktor usia ya, jadi agak sedikit keras. Dan ini masih ada selimutnya dengan branding Putra Mulya. Aku jadi nostalgia dulu sih, sering lihat ini di double deckernya Putra Mulya. Ini tuh longgar banget teman-teman. Jadi kalau misalkan dikasih elect respon ini sebetulnya masih bisa, apalagi yang depan sini lihat. Kayak gini, dan kalau kita duduk di baris kedua gini, kita lihat dom TV-nya, terus samping kiri kanannya ini rasanya kayak Sugeng Rahayu. Naik Sugeng Rahayu yang body Discovery, karena emang ini basic bodinya Discovery tapi mesin belakang, dan ini tuh unit spesial dari Laksana diberikan khusus untuk Putra Mulya, karena emang yang punya body kayak gini cuman Putra Mulya doang. Nanti ketika pas berhenti kita sedikit ambil gambar ya. Ini kayaknya lagi kurang kondusif karena lagi hujan teman-teman. Lihat jaraknya longgar-longgar loh. Pun dikasih elektras pun bisa nih harusnya. Dan ini kan unit cukup lama di garasi ya, tertidur lama di garasi. Terakhir kalau nggak salah operasi 2022 mungkin, 2022an lah ya. Covid kayaknya udah mulai nggak jalan lagi. Terus ini dibangkitkan lagi karena musim arus balik ini, dan info dari Pak drivernya dia akan jalan lagi teman-teman. Seragamnya pun juga masih seragamnya Putra Mulya loh. Kayak gini. Dia pakai toilet tengah, di sini toiletnya. Nah, di belakang sana juga ada smoking area. Nah, toilet di tengah sini teman-teman. Untuk bukanya nih, nah, dimodif nih. Kayaknya yang di bagian bawah ini udah nggak aktif deh. Toiletnya masih lumayan terawat, bersih. Walaupun bus ini umurnya udah berapa tahun nih? Mungkin sekarang hampir 9 tahun ya, atau lebih dari 9 tahun. Tutup lagi. Ini sekarang kita ada di Depok. Habis ini dia akan ngambil di Simpang Depok, terus arah Pasar Rebo dan sampai ke Jati Asih, Bekasi. Dan tadi krunya juga minta maaf ke aku karena Mas maaf ya bisnya agak bocor. Gak masalah sih Bang, karena ini bus apa ya, jarang banget keluarnya pas tiba-tiba arus mudik ini dia bangkit lagi teman-teman. Salah satu alasan kenapa kok aku pengen banget naik ini karena
Dulu ketika Putra Mulia lagi naik-naiknya tuh, yang tak naikin bukan yang ini teman-teman, double decker terus, sama yang Scania Dongker sama Scania yang warna merah S01, 02. Jelas yang tak naikin yang mobil-mobil yang leg race. Yang non leg race gini aku kurang tertarik dulu teman-teman, karena kan ya dulu masih perpindahan dari RL Fans ke Bismania. Pertama kali bisa bikin excited ya Putra Mulia itu, dan juga salah satu video yang bikin channelku naik daun ya Putra Mulia double decker teman-teman. Jadi PO Putra Mulia ini punya apa ya, kenangan yang baik lah bagi aku. Makanya kemarin pas dia off aku cukup sedih sih. Legendnya Wonogiri off di tahun 2022 bener-bener kalah persaingan dengan PO-PO yang baru atau PO-PO yang gede di jalur Wonogiri, dan dapat kabar ini jalan lagi. Dulu belum pernah naik yang Maxibus ini, sekarang aku tak kejar kemanapun. Akhirnya ketemu di Depok ini teman-teman. Nah, akhirnya ada waktu bus berhenti cukup lama. Ada kesempatan buat lihat bagian eksteriornya. Kali ini bus mampir di Agen Pal Depok, kawasan titik naik bus legendaris sejak zaman dahulu kala. Walau udah ada imbauan untuk naik dari terminal Jati Jajar, nyatanya warga masih tetap memilih naik dari kawasan Agen ini teman-teman. Oke, kita balik ke busnya ya. Ini adalah Putra Mulia dengan body limited edition dari karoseri Laksana. Dipesan khusus oleh Putra Mulia Sejahtera untuk menggarap 12 unit Mercedes-Benz O500R 1836 dengan basic body Discovery dengan tinggi 3,8 yang kala itu setara dengan body SHD, tapi ini tanpa topi alias tanpa sekat pemisah kaca depan yang bikin body ini ganteng banget kala itu. Bagian belakang dia menggunakan stop lamp dari Scania Touring dan ada tulisan Maxibus yang menjadi nama dari body ini. Sampai saat ini hanya Putra Mulia Sejahtera yang secara eksklusif memiliki body tipe ini. Aku naik P06 yang dulu sebelum penomoran ulang ini nomornya P05. Nah, penomoran ulang itu dengan menghilangkan angka 4 dan angka 13. Kala itu penomornya tuh sampai P15 teman-teman. Dan sedihnya dari 12 unit Mercy 1836 Putra Mulia sebagian udah terjual di PO Pariwisata. Tersisa 6 atau 7 yang masih menjadi milik PO Putra Mulia, dan hanya P06 ini saja yang bisa jalan. Lainnya masih terkapar di garasi Ngadirojo. Kalau dilihat kondisi sekarang emang sedih banget ya. Ngomongin soal Mercedes-Benz 1836 gen pertama, ini sasis memang tergolong premium dengan tenaga besar hingga 360 horsepower. Mesinnya aja OM457LA 12.000 cc, yang mana mesin ini juga dipakai di sasis Tronton 2542. Kalau disetarain sih ini kelasnya sama kayak Scania K360iB ya, cuman bedanya ini masih manual. Kalau Scania K360 kan udah bisa matic. Ini posisi bus sudah berangkat dari Cimanggis, Pal Depok menuju ke arah Pasar Rebo teman-teman. Setelah Pasar Rebo nanti kalau ada Kampung Rambutan ya Kampung Rambutan, Jatiase, Bekasi, dan langsung Bablas. Ini bener-bener nostalgia banget aku. Untuk musiknya kayaknya mati deh tuh, nggak nyala sama sekali. TV-nya pun juga standby doang. Terus aku dengeran suara kayak cicit gitu loh. Tapi yo gimana ya, walaupun kayak gini tetap aku apresiasi sih, bisa membangkitkan bus yang udah tidur selama 2 tahun lebih loh. Apalagi ini 1836 yang generasi pertama, susah banget perawatannya. Jam 17.13 kita udah sampai di Pasar Rebo. Wah, ini Pasar Rebo ini juga kenangan teman-teman, karena aku pertama kali naik bus Putra Mulia double decker belinya di agen Pasar Rebo ini, agennya Pak Supri di sebelah sini.
Tapi kala itu aku dioper pakai Hiace ke Pulau Gebang, naiknya double decker. Videonya nanti aku cantumin ya. Ini bener-bener video yang bikin channel aku naik, salah satunya yo double decker Putra Mulia itu. Terima kasih Putra Mulia. Oh, ternyata nggak ambil penumpang di Pasar Rebo. Langsung ambil kanan tuh. Langsung masuk tol dia. Lepas Pasar Rebo kita menepi untuk ganti driver. Nah, untuk 1836 ini di Indonesia tuh ada dua. Yang muncul pada tahun 2012 yaitu versi lamanya O500R dan versi barunya di tahun 2018 O500 RS. Tapi jujur untuk suspensi jauh lebih enak yang lama ya. Osor nggak pakai S. Sasisnya ini produk dari Mercy Shimano Spanyol dengan model suspensi independen. Nah, kala itu muncul keluhan tentang kaki-kaki yang sering trouble di tipe ini. Akhirnya didatangkan versi RS dari Brazil ke Indonesia dengan pembaruan suspensi rigid yang mana sesuai dengan kontur jalan Brazil dan Indonesia itu yang agak-agak mirip. Nah, tapi dengan kaki-kaki yang kuat bikin suspensinya menurutku jadi lebih keras. Beda jauh dengan versi lama yang empuk banget. Tapi nggak tahu juga ya dengan unit ini. Kalau suspensinya terawat sih kudunya aman-aman aja ya. Sekarang aku masih belum dapat tiketnya teman-teman. Hari ini kayaknya yang naik gak ada setengahnya. Terus di belakang ini tak buat ngeringin jaket karena jaketnya yang ini basah. Oh ya, kita belum ke belakang ya. Di kursi 3132 terakhir ini di belakangnya lagi itu ada smoking area. Bukan smoking area yuk. Coba tak nyalain dulu. Nah, kayak gini teman-teman. Oh, untuk tempat tidurnya kru di sini kayaknya. Atau di belakang sana? Oh, di belakang. Di sini tempat untuk nyimpen barang atau apa gitu. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ada 2 tambah 5. Totalnya 37 kursinya kayak gini. Ini ekstra ya tambahan. Kalau dilihat dengan 32 seat kayak gini, spek leg rest harusnya, dan belakang ini masih longgar. Emang bus ini tuh panjang banget teman-teman, lihat. Nah, salah satu keunggulan Mercy 1836 dan Scania K360 dan orang-orang kenapa kok beli mobil premium kayak gini, karena unit ini tuh panjangnya 12,8 sampai 13 meter yang harusnya cuma 12 meter, karena ini dulu khusus bus dengan GVW 18 ton. Jadi dia bisa panjang hingga 12,8 sampai 13. Jadi gini, bisa jadi segini nih teman-teman tambahnya. Gak sampai 1 meter tapi bisa untuk satu baris kursi gini. Lumayan loh. Kalau jalan dikaliin tetap cuan nih teman-teman. Cuman sekarang udah ada regulasi yang nggak memperbolehkan kayak gini tuh dibuat 12,8 atau 13. Kalau mau panjang tronton sekalian 13,5 meter. Nah, makanya 1836 yang RS pun juga udah discontinue, nggak dikeluarin lagi sama Mercy untuk yang di Euro 5 nya. Scania K360 pun udah nggak ada. Ada sih Scania K360 CB yang Euro 5, cuman itu untuk spek tambang. Untuk yang spek mobil kayak gini tuh kayaknya rugi untuk ngeluarin, karena ya beli mahal-mahal, mendingan tronton sekalian, dan cuma 12 meter lagi, mendingan tronton sekalian kan lagi kosong nih pasarnya itu. Ada lagi yang masuk itu Volvo B8R 330 horsepower, GVW-nya bisa di atas 16, sekitar 18 ton ya, mungkin sekitar 18 ton, cuman dia tetap 12 meter, jadi kelihatannya agak bantet gitu teman-teman. Bener sih, dulu ini emang sasis idola sih Mercy 1836 ini. Tergolong sasis premium di atas 300 horsepower. Kalau pas lewat jalan gak rata itu suaranya gebrubiak banget ya, karena ini udah gak bisa nutup teman-teman. Ini juga jadi deket.
Ya inilah pesona bus yang umurnya hampir 2 digit. 2016 awal kayaknya. Berarti 2026 besok udah 10 tahun ini bus. Oh, berarti dia nggak masuk Pulau Gebang, teman-teman. Jati Asih pun juga nggak masuk. Jadi langsung ambil ke kiri ke Bekasi. Ngawur. Ketika aku duduk di kursi 1B ini, satu hal yang bikin aku khawatir yaitu ketika aku lihat di bagian klaster instrumennya, di bagian dekat speedometer, itu semua indikatornya nyala, teman-teman. Ini bukan suatu kabar yang baik sih. Pasti ada apa-apa tentang mesin dan lain sebagainya yang menandakan bahwa ini harus segera dicek ataupun ditangani. Tapi overall sejauh ini dari Depok sampai ke Bekasi tetap aman-aman aja sih. Ya semoga aja aman sampai tujuan ya. Lah ini kayaknya Bekasi Timur juga gak berhenti, teman-teman. Bablas langsung cuy. Waduh. Ini penumpang cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5 doang hari ini. Tapi yang dari Wonogiri ke arah Jakarta besok udah full seat pastinya, karena ini puncak arus baliknya masih panjang gitu, teman-teman. Kalau nggak salah anak-anak tuh masuk tanggal 9 deh. Jadi ini sekarang masih tanggal berapa? 6. Masih panjang harusnya. Sementara ini jalanan di Tol Japek kilometer 19 ke arah sana masih lancar, teman-teman. Ini bus lari berapa nih? 80-90 km per jam. Harusnya sama di sini ya. Nah, speedonya mati. Speedonya mati, guys. Tapi ada indikator nyala tuh. Nggak tahu ya, itu indikator apa. Tapi kayaknya bukan sesuatu kabar baik deh. Ya, tapi semoga aja aman sih. Nggak ada apa-apa. Ini di kilometer berapa ya? 37 udah mulai ada pemisahnya ini, jadi satu jalur di sebelah kanan ini untuk ke arah Jakarta. Kayaknya kita keluarnya di Karawang Barat deh, langsung lewat Pantura. Exit daerah Karawang Barat makanya, teman-teman. Keluar langsung lewat Pantura. Ada marah ya. Ini tol. Latihan harga nih, Pak. Orang kurus ini mulai. Orang rumah. Anu kapok pandong lah, anu apa kabel dite sakit yo. Awalnya dia pernah lewat kok dengan dia nama. Oh, saya mau tahu no. Bele yo. Gol bukan bro. Ya, gol merah ke kanan zaman travel. 1858 ini di daerah Pasar Johar, Karawang. Nostalgia Pak nggih, liwat jalur kita iki. Nggih. Ya, nostalgia.
Di depan ini ada Pandawa Herbie. Dulu dijalankan di rute Poris Banyuwangi, terus sempat ada insiden. Bolali, motor bolali. Boyolali nih Pak. Ya, di. Saat ini jalan Sukabumi Sumenep nih. Ini. Oke. Volvo nih. UHD. Oke. Sukabumi, Pak. Sumenep Sukabumi Parung Kuda nih kok. Tasik Kelari berarti iki. Oke. SPBU-nya Rosalia Indah di Jatisari. Jadi selama di Pantura ini servis makannya Rosin ada di sana. Dan juga tadi KIM yang habis ngebalap kita, ternyata servis makannya juga dialihkan di situ teman-teman. Mungkin sepaket sama Rosin Subang ya. KIM kan makannya di Subang. Aku mengamati jalannya bus ini tuh cukup pelan ya, dan di sebelah kiri. Biasanya tuh kalau bus-bus di Pantura tuh agresif, mosak-masik kanan kiri. Tapi bus ini beda, dia tuh kayak pelan, kayak hati-hati banget. Kayaknya aku ngerasain ini ada masalah di suspensinya ya. Jadi untuk drivernya ini nggak berani ambil resiko ngehajar lubang-lubang yang ada di Pantura. Jadi bener-bener pelan gitu. Nah seperti yang kita tahu, aku jelasin tadi, untuk Mercy 1836 yang lama ini dia cukup lemah di bagian kaki-kaki teman-teman. Makanya kalau ada sedikit trouble kayaknya nggak berani untuk ambil resiko ngehajar di jalur Pantura ini. Sukamandi, Subang. 2048 ini bus berhenti di rumah makan Marconi Subang. Loh, ada Ranah Jaya ternyata. Terus ini juga ada Gunung Mulia, ATJ Angkasa, Tanjung Prima, Santoso 125. Sangarneh iki. Blowernya mati cuy. Berarti kita nanti tanpa AC teman-teman.
Waduh. Ngepet mau terus nah. Dari motor rapi nak jalannya gini. Dari kanan itu munggah Mas. Kanan Guri. belakang toh. Nggih. Nggih. Lah sing arep kiri dekem. Oh. Sing kanan, arep Nggih, kanan. Ngeten. Oke, makanya kayak jaran melayu nih. Jaran.